Ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Jangan sampai lari dari 3 prioritas yang saya sampaikan. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID. Oh, di sini saya udah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Seluruh kementerian, seluruh lembaga, dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Sekali lagi, pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Jangan sampai lari dari 3 prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan, yaitu COVID-19. Yang kedua, jaring pengaman sosial. Yang ketiga, stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur 103 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk jaring pengaman sosial virus corona. Perintah ia keluarkan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor. Perintah tersebut ia keluarkan setelah ia mencermati APBD di sejumlah daerah. Dari pencermatan tersebut, Jokowi mengatakan masih menemukan kepala daerah yang APBD-nya tidak berubah. Ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual, belum menganggarkan jaring pengaman sosial, katanya. Jokowi mengatakan, selain 103 tersebut, ia juga menemukan ada 140 daerah yang belum mengelontorkan anggaran untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona. Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk menangani COVID-19, katanya. Jokowi mengatakan, sikap daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada pejabat yang belum memiliki respon bagus untuk mengatasi wabah virus corona. Belum ada feeling dalam situasi tidak normal ini. Sekali lagi, saya minta Mendagri, Menkeu, buat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang ada, sehingga Pempus dan Pemda memiliki satu visi mengatasi penyebaran COVID-19, katanya. Sebagai informasi, wabah virus corona telah menyebar luas di Indonesia. Sampai dengan Senin 13 April, virus sudah menginfeksi 4.557 orang. Dari infeksi tersebut, 399 meninggal dunia dan 340 lainnya berhasil sembuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi sebenarnya beberapa waktu lalu sudah memerintahkan jajarannya termasuk pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran. Aturan refocusing dan realokasi anggaran tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Refocusing dan relokasi anggaran diarahkan kepada 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan. Kedua, penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup. Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial. Terkait alokasi anggaran penanganan kesehatan nilainya mencapai 23,34 triliun rupiah.
Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja dalam bentuk kegiatan sebesar 9,25 triliun rupiah, hibah atau bantuan sosial atau bansos 3,40 triliun rupiah, dan belanja tidak terduga 10,70 triliun rupiah. Kemendagri mencatat Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan paling tinggi, yakni 2,88 triliun. Lalu, terkait anggaran penanganan dampak ekonomi sebesar 7,98 triliun rupiah. Sumber dana juga berasal dari 3 pos, yakni dana kegiatan, hibah atau bansos, dan belanja tidak terduga. Alokasi anggaran penanganan dampak ekonomi terdiri dari alokasi dalam bentuk kegiatan sebesar 2,60 triliun rupiah, hibah atau bansos sebesar 1,39 triliun rupiah, dan belanja tidak terduga sebesar 3,99 triliun rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang melokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi sebesar 1,53 triliun rupiah. Sedangkan untuk penyediaan jaring pengamanan sosial alokasi anggaran mencapai 23,55 triliun rupiah. Alokasi tersebut terdiri dalam bentuk kegiatan sebesar 2,03 triliun rupiah, alokasi hibah dan bansos sebesar 14,37 triliun rupiah, dan alokasi belanja tidak terduga sebesar 7,14 triliun rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penyediaan jaring pengaman sosial paling tinggi sebesar 6,57 triliun rupiah. Ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Jangan sampai lari dari 3 prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan, yaitu COVID-19. Yang kedua, jaring pengaman sosial. Yang ketiga, stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha. Saya sudah menyiapkan sekarang, kalau itu petugas kesehatan bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kami berpikir khusus untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya ini kita berikan penghormatan, kita berikan penghargaan. Maka saya sedang menyiapkan untuk kita siapkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sebagai penghormatan terhadap mereka. Rencana Ganjar Pranowo menyediakan makam Taman Pahlawan untuk para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang gugur ternyata tak selamanya bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Niat yang baik tak selamanya bakal bisa diterima dengan baik pula. Kadang dengan penerimaan dari sudut pandang yang lain, niat yang baik justru bisa menjadi sangat menyakitkan dan bikin tersinggung. Itulah yang kiranya sedang dialami oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Niatnya yang ingin menyiapkan lahan Taman Makam Pahlawan jika ada tenaga medis yang gugur dalam penanganan virus corona ternyata berbuah bulian. Saat itu, Ganjar meminta seluruh pihak agar stop saling menyalahkan satu sama lain dan mulai tolong-menolong. Sebab virus corona bukan hanya masalah satu provinsi, melainkan seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia. Kita harus tolong-menolong masalah ini. Jangan saling nyinyir. Jangan cari panggung buat kepentingan lainnya, ujar Ganjar. Ganjar memahami kondisi saat ini membuat semua orang berang, lantaran segala aspek kehidupan terdampak. Namun ia meminta masyarakat melihat hal positif dari pandemi corona, seperti kita lebih sering bertemu keluarga dan lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Tanggal 11 April 2020 kemarin, Ganjar Pranowo memang sempat mengusulkan untuk menyiapkan lahan Taman Makam Pahlawan untuk para dokter dan tenaga medis yang meninggal karena corona. Niat tersebut sebagai respon Ganjar terhadap insiden penolakan warga atas pemakaman jenazah salah seorang perawat RSUP Dr. Karyadi Semarang.